Bu, iya, share screen materinya. Ibu buka dulu filenya, setelah itu baru share screen. Ya. Sudah ya, Bu? Masih proses membuka. Bapak Ibu yang lain sudah melihat yang ditampilkan Ibu Merkiati, di saya masih warna hitam. Belum, Bu, belum. Sama Belum, Ibu ya. masih tidak Double kelihatan. click to enter full screen. Iya, betul. Double click to enter. Double click. Coba Ibu klik 2 kali. Klik 2 kali, Bu. Klik Ya. 2 kali, Bu Maryanti. Klik 2 kali, Bu. Klik share screen yang di bawah itu, Bu, sebelah Klik kanan. 2 kali, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Sudah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sekarang kita ketemu lagi. Sebelum kita mulai materi yang akan Ibu ajarkan, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ketua kelasnya ada? Ada, Bu. Ya, silakan ketua kelas berdoa dulu. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tapi sebelum kita maju ke materi berikutnya, kira-kira masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu tentang persamaan dasar akuntansi? Masih ingat, Bu. Ya, kira-kira pelajaran yang lalu berkaitan dengan transaksi. Nah, transaksi itu kira-kira masih ingat tidak transaksi apa saja yang terjadi? Ada transaksi pembelian, Ibu. Ya, bagus. Terus sekarang hari ini kita akan belajar tentang penyusunan siklus akuntansi jasa. Nah, untuk siklus akuntansi jasa ini kalian belajar bertujuan untuk mengetahui cara menyusun keuangan. Pada pelajaran akuntansi ini kalian akan standar KKM-nya itu adalah 70. Dan metode yang Ibu akan gunakan kali ini, metodenya adalah metode PBL. Ya, ingat apa? Atau metode PBL itu apa? Metode PBL itu problem based learning. Problem based learning, Bu. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih permasalahan. Nah, untuk indikator materi ini adalah kalian harus bisa memahami penyusunan siklus akuntansi jasa. Terus menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi jasa. Terus yang ketiga menganalisis dan menyimpulkan informasi, data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi jasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi siklus akuntansi jasa ini, kita bisa lihat video yang Ibu akan tayangkan
Aduh. Video yang Ibu akan tayangkan tentang siklus akuntansi jasa. Perhatikan anak-anak ya. Ada video di situ. Nah, setelah memperhatikan video, kira-kira apa yang kalian dapat pelajari tentang siklus akuntansi jasa? Ya, benar ya. Yang pertama, sebelum memulai memulai pencatatan pada siklus akuntansi jasa, kita harus ada transaksi. Nah, transaksi itu harus ada dengan bukti. Bukti-buktinya, nah yang pertemuan yang lalu kita sudah tahu bukti-bukti untuk pencatatan itu ada kwitansi, ada faktur, ada nota, dan lain-lain. Nah, itu yang kita akan belajar hari ini untuk penyusunannya. Tapi sebelumnya, nah kalian tahu apa itu perusahaan jasa? Ada yang tahu perusahaan jasa itu apa? Ibu, perusahaan yang yang transaksinya menjual barang yang tidak berwujud. Ya, benar ya. Nah, untuk itu pelajaran ini kita akan menyusun transaksi perusahaan jasa. Nah, untuk mengerjakan penyusunan siklus akuntansi jasa, ya, di situ kita harus tahu karakteristik dulu perusahaan jasa itu bagaimana. Terus aturan debit kreditnya, perusahaan jasa itu perusahaan aturan debit kredit untuk membuat pencatatan akuntansinya itu bagaimana. Dan pengelompokan akunnya itu seperti apa. Nah, di sini ada Ibu kasihkan LKPD. Ya, ada Ibu sediakan LKPD, kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompok nanti dihitung ya dari 1 sampai 5. Kelompoknya masing-masing 1 sampai 5. Nah, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, nomor 1, siswa yang mendapat nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3, 4 bergabung dengan 4, dan 5 bergabung dengan 5. Nah, masing-masing kelompok yang sudah mendapatkan urutannya tadi, itu akan menjadi tugas dalam kelompok dari masing-masing siswa juga ya. Tugasnya itu untuk kelompok yang pertama, untuk yang nomor 1 tadi, siswa yang kalian yang mendapat nomor 1 itu bertugas mencatat soal ya. Terus yang siswa nomor 2 itu mengerjakan soal. Yang nomor 3 bertugas menjadi notulen. Nomor 4 bertugas mengerjakan soal juga dan melaporkan hasil dari presentasinya nanti. Dan yang kelima, siswa yang dapat nomor 5 itu harus menyajikan materi atau membacakan materi ya. Nah, silakan ini LKPD-nya Ibu bagikan, sesuaikan dengan nomornya. Silakan mencatat soal dari materi yang Ibu kasih. Waktu akan dibatasi hanya 30 menit. Silakan mengerjakan soal sesuai dengan nomornya. Satunya tidak ada yang ribut ya. Satunya, nomor 1 harus mencatat soal. Nomor 2, imbangi, mencari jawabannya. Yang ketiga, yang nomor 3 itu harus menjadi notulen. Yang keempat, harus juga membantu menjawab soal. Nah, nanti dipresentasikan. Dan yang kelima, itu siswa harus membaca atau menyampaikan materi ya. Silakan kerja, waktu 30 menit.
Sudah selesai kerjaannya? Belum, Bu. Baik, sudah lewat hampir 30 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, Sudah, Ibu. mari kita. Siapa yang bisa presentasikan kelompoknya? Nomor 1? Kelompok 1? Ada yang mau presentasi? Ya, kelompok 1 maju. Presentasikan. Ipon tadi yang duluan, Bu. Yang duluan. Ya, Bu. Ya, Ipon tadi yang duluan, Bu. Ya, saya kelompok 1, Bu. Kalau dari hasil diskusi kami kelompok 1 bahwa perusahaan jasa itu terdiri atas kayak karena salon. Bagaimana? Yang termasuk perusahaan jasa itu kayak salon, mobil taksi dan sebagainya, Bu. Terima kasih, Bu. Suara ya Allah. Coba diulangi pertanyaannya. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, Bu, perusahaan apa saja yang masuk di perusahaan jasa, Bu? Ulang-ulang kurang jelas. Perusahaan yang masuk, Pak. Perusahaan yang masuk dalam perusahaan jasa ya. Ya, Bu. Nah, itu perusahaan yang masuk perusahaan jasa, salah satunya bisa seperti Shopee perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan jasa itu ekspedisi, itu masuk pada perusahaan jasa. Terus apa namanya? Jasa salon bisa, Bu. Perbaikan servis. Perusahaan jasa, salon. Menjahit. Ya. Bengkel, Bu. Menjahit. Betul juga. Ya, Benar, laundry, Bu. bagus. Laundry. Menjahit, Ibu. Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah bagus ya presentasinya. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Sudah mengerti Ibu. ya? Ya. Nah, untuk penutupnya kali ini kita akan merefleksi lagi pelajaran kita tadi. Kira-kira sampai di mana kalian bisa mengerti pelajaran Ibu hari ini. Nah, coba dijawab ya. Perusahaan jasa itu kalau sebelum dicatat ke dalam pencatatannya, kira-kira dibutuhkan apa dulu untuk sebagai pembuktiannya? Supaya bisa dicatat. Transaksi, Ibu. Ya, transaksi ya. Terus dari transaksi itu ada buktinya tidak? Ada, Ya, Bu. ada, Ibu. Ya, ada ya. Jadi kalau kita mau menyusun penyusunan siklus akuntansi jasa, berarti kita harus mendapatkan kwitansinya dulu. Terus ada lagi? Sudah ya? Ada, Bu. Sudah mengerti semuanya? Sudah Mengerti, Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti, Bu. Oh ya, baik. Kalau sudah mengerti semua, berarti Ibu hanya bisa ucapkan terima kasih. Kalian sudah berpartisipasi, bisa mengerti dengan pelajaran ini. Terus untuk tugas terakhir, nanti Ibu kasihkan ada tugas. Kalian disuruh membuat peta atau konsep dari siklus akuntansi perusahaan jasa ya.
Nah, kita nanti akan bertemu lagi minggu depan dengan materi tentang pencatatan pada jurnal. Baik anak-anak, setelah ini kita akan berdoa untuk menutupi pelajaran kita hari ini. Wakil ketua kelas ada? Kalau tidak, ya Pak Maria, Ibu Maria Kristina, Siap, Ibu. Ibu Kristina, Pak Kristina, silakan Iya. berdoa Ya. penutup. Teman-teman, marilah kita Ya. berdoa. Selesai. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Meriati Husein yang sudah praktik mengajar hari ini. Oke, Bu Meri, secara keseluruhan sudah bagus. Hanya saja mungkin ada yang perlu ditambahkan ya, Bu ya. Mungkin karena Ibu ini ada kendala jaringan dan waktu yang singkat sehingga tidak bisa terlihat tidak terlihat keseluruhan begitu. Saya lihat interaksi dengan siswa masih agak kurang, Bu. Kemudian ini kan dia modelnya PBL ya, Bu ya. Problem based learning ya, Bu ya. Iya, tapi saya belum melihat, Bu, ada masalah apa yang dipecahkan siswa begitu. Karena kan kalau PBL itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, mungkin Ibu bisa cari kasus yang berkaitan dengan materi persamaan dasar akuntansi atau sebuah masalah yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi begitu yang dibagikan ke siswa. Karena kan kalau PBL itu, Bu, kita mengorientasikan siswa ke masalah terlebih dahulu begitu. Kemudian mereka pecahkan. Oke, seperti itu ya Bu Meriati ya. Nanti Terima kasih Bu ya. Untuk PPL ke depannya saya harap bisa membuat sebuah masalah begitu ya Bu untuk yang dipecahkan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan Ibu siapa selanjutnya?